Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di program Mari Cari Arah, obrolan seru para jamaah. Pada episode kali ini kita mendatangkan tamu yang spesial nih, yang dimana dia pernah mengalami kejadian hal mistis yang sangat mengerikan katanya nih ya. Langsung saja ikuti terus di Mari Cari Arah, obrolan seru para jamaah. Oke, penasaran kan kelanjutannya gimana nih pemirsa? Langsung saja kita sapa Mas Abdur namanya. Ya Mas Abdur, gimana kabarnya? Ya Mas, alhamdulillah kabar saya baik Mas. Oke, boleh kenalin profil dulu dong Mas. Nama saya Abdurrahman, biasa dipanggil Mas Dur gitu. Oke, Mas Dur berarti ya. Saya berasal dari Salam, Magelang. Oke. Ya Mas. Ini asal Mas dari mana ini Mas? Ya itu, saya dari Salam, Magelang. Maaf Mas, saya agak ngantuk ya Mas. Ngopi Mas. Nggak ada kopinya ini Mas. Bener. Biasanya itu ada kopi. Kalau saya iya. itu kemana-mana pasti bawa kopi. Itu bener. Mau ngaji, mau belajar pasti ada kopi. Berarti kesibukan belakangan ini ngapain Mas? Ngopi. Waduh. Iya. Terus cari uang berarti juga ngopi. Saya masih belajar Mas, jadi belum saatnya cari uang Mas. Masih orang tua gitu. Gitu Mas. Terus emang nggak ada kerjaan apa gitu? Gitu, saya mengaji Mas. Oke, saya kan mengaji. mondok ini kan lagi liburan Mas, lagi liburan. Dipanggil ke sini saya katanya mau tanya-tanya. Ini lagi tanya-tanya gitu. Oh. Itu apa namanya, liburan ini kemana aja nih Masnya nih? Cuman di rumah Mas. Di rumah? Iya. Nggak kemana-mana? Di pondok ngaji. Di rumah saya juga ngaji. Oh, berarti hari-hari full ngaji. Ngaji. Ya kan santri, umumnya santri itu kan ngaji gitu. Oh, Masnya nih mondok udah berapa tahun nih Mas? Saya mondok baru 6 tahun Mas, tapi rasanya enggak dapat apa-apa Mas. Lah, gimana itu maksudnya Mas? Saya itu mondok dari 2019 sampai Sebelum sekarang. Covid berarti ya Mas? Belum Covid Mas. Tapi saat saya ngaji itu ya, entah kenapa itu sering tidur Mas. Lah kenapa? Emang ngantuk berat atau gimana? Ya itu ngantuk berat itu Mas. Ya itu berat sekali Mas. Tapi ya itu saya punya solusi Mas. Kopi Mas. Oke, kopi. Kelihatan kan mata saya ini udah ngantuk ya, tapi iya, ya Mas. Gimana ya, namanya juga kewajiban kan Mas. Iya, tapi kewajiban. emang kalau nggak ngopi, apalagi ditambah. Aduh itu mau yang rokok seperti apa? Rokok kan itu yang Mas maksud? Iya. Oh iya ya. Itu kenikmatan dunia yang tidak bisa didustakan itu Mas. Iya Mas. Benar. Ini gimana nih Mas, cerita mistisnya nih kok katanya mengerikan gitu, gimana ini Mas? Itu aslinya itu yang punya cerita mistis itu bukan saya Mas. Lah siapa terus? Itu teman saya Mas. Oke. Teman saya itu terkena santet Mas. Itu dikirimin dari orang katanya gitu. Katakanlah si A gitu. Temanku itu kan orangnya pinter ya, maksudnya ya nggak mondok tapi di SMA gitu, tapi pintar lah gitu. Tapi ada orang yang nggak suka, terus orang yang nggak suka itu bilang ke orang yang bisa nyantet, bisa apa itu, kedukun gitu berarti. Iya, kedukun gitu. Terus gimana ini Mas? Ya kayak gitulah. Perbuatan seperti itu ya musyrik Mas. Dalam Islam itu tidak boleh kayak gitu Mas. Jelas bukan Mas. Itu maksudnya berlangsung di santet tuh berapa hari itu Mas? Kayaknya cuman awalnya kan itu sakitnya cuman demam. Nah, kan teman-temannya, keluarganya itu juga nggak taunya cuman demam biasa itu kan Mas. Setelah kok
demamnya sampai 7 hari. Oh ternyata ada yang ngirimin. Nah itu datang ke kiai. Oh gitu, terus dia suruh mujahadah. Alhamdulillah sembuh mas. Tapi tidak tahu siapa yang ngirimin mas. Terus apa namanya, setelah sembuh nih dia masih ada hal-hal trauma gitu gak mas? Hal-hal trauma kayaknya enggak mas. Oh, aman berarti. Aman mas. Gak ada efek-efek apa gitu, Gak takut ada, sama apa gitu? Enggak mas. Emang Cuman, itu satu sekolahan atau gimana mas? ya enggak mas, cuman tetangga mas. Oh tetangga. Iya mas. Oh kok bisa-bisanya sampai santet gitu mas? Bisa gitu mas. Tapi kalau kayak gitu tuh ketemu nggak itu yang nyantet siapa mas? Tapi kalau saya tanya itu nggak tahu siapa mas yang nyantet mas. Ya itu mas, perbuatan dosa mas itu mas. Dalam Islam itu nggak boleh. Iya jelas itu semua orang udah tahu mas. Tapi kenapa banyak yang ngelakuin ya mas? Ya itu karena dulu ini kan di Jawa tau mas, biasa Jawa gitu mas. Dulu asal usulnya itu di Pulau Jawa itu sebelum ada Islam. Itu ada ajaran atau sekte yang bernama Bhairawa Tantra. Apa nah, itu mas? Bhairawa Tantra itu yang isinya itu mas, orang yang ngepet, yang itu yang dukun-dukun santet gitu mas. Ngepet, nuyul. Iya, orang Bhairawa Tantra kalau mau nyakitin orang balas dendam itu tinggal santet mas, santet. Nah, kalau mau ambil uang orang itu Ngepet. tinggal ngepet mas. Kalau mau suka sama orang biar orangnya itu suka sama dia itu tinggal melet gitu mas. Jadi ajaran Bhairawa Tantra itu apa ya, isinya ya itu seperti santet, pelet, ngepet. Nah seperti itu mas. Berarti di Jawa ini sebelum ada Islam berarti apa ajarannya kayak gitu ya mas? Iya mas. Terus ada ulama dari Persia namanya Syekh Jamaluddin Al Husaini Al Kabir. Itu iya hafal mas. Itu datang ke Pulau Jawa ini mas. Datang ke Pulau Jawa, tepatnya di Yogyakarta mas. Nah itu pusatnya ajaran Bhairawa Tantra itu ada di sekitar Magelang dan Yogyakarta mas. Nah di daerah situ itu pusatnya mas. Kan itu apa ya, ya emang sampai saat ini sudah jadi tradisi mas. Jadi ujiannya berat mas. Itu ulama-ulama dulu mau menyebarkan Islam di sini kayak gitu Islam mas. Di Jawa susah berarti. Susah sekali mas. Berarti lawannya tuh rata-rata jin-jin itu loh berarti. Ya jin-jin gitu, jin-jin, setan-setan kayak gitu mas. Jadi Syekh Jamaluddin Al Husain Al Kabir itu kalau orang Jawa menyebutnya kan ilat Jawa mas, ilat Jawa gitu menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Nah Syekh Jumadil Kubro, Syekh Jumadil Kubro itu di Yogyakarta itu apa ya, kan itu banyak ajaran Bhairawa Tantra itu mas. Ya orang-orangnya pada takut kalau ada gunung meletus gitu mas. Kan itu ada gunung Merapi. Nah, sama Syekh Jamaluddin Syekh Jumadil Kubro, sama Syekh Jumadil Kubro itu naik ke gunung Merapi. Nah, biar Merapi itu enggak meletus gitu terus ya? Gitu kan rakyat pada takut. Dulu itu gunung Merapi meletus terus mas? Iya mas, itu kerap sekali mas. Ceritanya gitu mas, ceritanya. Nah, saat gunung Merapi mau meletus, Syekh Jumadil Kubro itu naik mas ke gunung Merapi. Nah, naik ke gunung Merapi, dia berzikir sama Allah terus, yaitu biar gunungnya meredam, nggak meletus lagi. Dia bacain lafaz lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin li ra'aitahi mutasaddian khasyati min khasyatillah. Jadi artinya itu ketika Al-Qur'an itu diturunkan di atas bukit atau gunung, maka gunung itu akan zikir, akan takut kepada Allah. Nah, maka saat itu gunung itu tidak jadi meletus mas. Nah, kayak gitu mas.
Mas jadi pengajian ini mas. Iya Gitu, mas. gitu, mas. Iya mas. Terus Lanjut. kan itu turun terus di petilasan ada petilasannya Syekh Jumadil Kubro itu namanya Makam Turgo mas. Itu aslinya cuman petilasan tapi ya gimana ya dibuat makam gitulah. Ya, Petilasan tapi makam. Di mana itu mas? Di Turgo di Yogyakarta mas, di Sleman. Jogja. Oh, Sleman oke, itu oke, mas, oke. tepatnya di Sleman. Itu mas masih ada yang itu Syekh apa ajaran Bairawat Tantra. Ajaran Bairawat Tantra itu banyak sekali mas. Itu kan gimana ya? Tokoh-tokoh desa, tokoh-tokoh itu bisa dibunuh sama yang ikut ajaran Bairawat Tantra itu mas. Bairawat Tantra itu Bairawat Tantra ajaran Islam atau itu bukan? ajaran bukan mas, bukan ajaran Islam. Oh, bukan ajaran Islam. Ya, bukan ajaran Islam. Oke. Apa itu? Ajaran Bairawat Tantra itu, sekte Bairawat Tantra itu kalau melakukan ritual, itu ritualnya namanya Pancamakara. Nah, ritual Pancamakara itu orang-orang itu pada kelilingan, nggak pakai baju mas, nggak pakai baju, Sarung lanang dong, Mas. perempuan, lanang perempuan, apa laki-laki perempuan. Sarung dong mas. Ya itu zaman dulu mas. Oh itu zaman dulu. Ya, Sekarang Mas. nggak ada berarti. Ya nggak ada lah mas. Nah, itu mas apa namanya laki-laki Pakai sama aja, Mas, biar perempuan. kayak kiai mas. Nggak mas, wah enak gini los mas, Oke, los oke. gitu mas. Terus gimana? Itu memutar mas, Ikutan. mutar ritual gitu mas. Jadi nafsunya dipolin, terus pesta pora lah kayak gitu mas. Gitu pesta pora, ya itu mas. Itu ngerjain yang itu 3 hal itu. Santet, pelet, ngepet. Nah, saat ritual itu seperti itu. Kan dulu Syekh Jumadil Kubro saat datang ke Jawa itu kan harus berperang spiritual dulu mas. Yang sama Semar itu mas. Aslinya bukan sama Semar mas. Lah terus. Gini mas ceritanya. Yang ini kan apa namanya kunci Jawa itu kan. Sebentar mas. Gini mas. Saya kurang tahu ini mas soal kayak gini mas. Jadi itu Syekh Jumadil Kubro itu membutuhkan bantuan karena banyak kiai-kiai di Jawa itu dibunuh oleh itu ajaran Bairawat Tantra itu. Banyak dibunuh, dijadikan korban, dijadikan tumbal mas itu mas. Oh berarti bunuh orang buat jadiin tumbal. Iya mas. Nah, itu tumbal itu dikelilingin gitu mas. Oh. Ajaran seperti itu ya itu mas kayak gitu mas. Itu jadikan korban, dijadikan tumbal, terus itu dijadikan kayak babi guling gitu mas. Manusia dipanggang gitu. dipanggang gitu mas, terus dilingkarin gitu. Jadi di situ Enak dong mas sekte. pada mukbang gitu mas. Ya Iya. enak sekali tapi mas, Enak, tapi enak. di nerakanya ya nggak enak mas Ya, kayak gitu mas. Berarti pada mukbang manusia tuh di situ. Iya mas, pada mukbang manusia mas, daging manusia mas. Oke, Mereka oke. minumnya minum darah manusia, biar pikirannya tenang. Mereka itu minumnya minum arak mas, Arak. arak mas. Ya. Iya mas, arak. Oke arak nih pemirsa nih ya. Dan ditiru-tiru nih. Iya Oke mas. terus gimana nih mas? Setelah itu Syekh Jumadil Kubro itu membutuhkan bantuan yang namanya Syekh Syamsuddin Al-Bakir. Nah, itu dari Persia mas kayaknya. Berarti dari Persia tuh ke Jawa gitu berarti. Iya mas, dari Persia ke Jawa. Oke. Berlayar itu mas. Sampai di tanah Jawa itu yang disambut oleh itu mas, disambut oleh orang-orang ajaran Bairawat Tantra. Syekh Syamsuddin Al-Bakir, As-Sayyid Al-Bakir itu biasanya kalau orang Jawa itu menyebutnya Syekh Subakir mas. Syekh itu Subakir rame itu itu, Mas, berita petilasannya Syekh ada di makamnya ada di Gunung Tidar Magelang mas. Oh ya itu kan Gunung Tidar tuh kunci Jawa itu kan katanya. Iya mas. Ya itu kalau yang itu cuman gimana ya, kurang agak tahu sedikit Oke, mas. kurang Saya agak cuman tahu yang ceritain mas. Terus ajaran ini sama Syekh Jumadil Kubro sama Syekh Subakir itu mau di apa ya? Hilangkan. Iya dibenarkan gitu mas. Iya dibenarkan gitu kan ke jalan yang Iya benar. mas. Biar mereka itu ke jalan yang benar. Mereka itu lari mas, dikejar sama Syekh Jumadil Kubro sama Syekh Subakir. 2 orang lawan banyak gitu. Iya mas. Ya itu kan
wali kan Mas, wali dari sana, dari negeri para wali. Emang Di enggak negeri. pada ngelawan nih Mas? Ya itu Mas, pertarungan spiritual itu lewat ritual-ritual gitu Mas. Yang ritual yang Bairawatandra itu melakukan ritual pancamakara, sedangkan yang para kiai itu berzikir. Para kiai, para wali itu Mas. Bisa gitu Mas? Bisa Mas. Itu kan cerita Mas, cerita. Oke. Nah, singkat cerita yang penganut ajaran Bairawatandra itu ada yang lari ke daerah selatan, daerah kidul itu ke daerah Parangkusumo. Terus ada yang lari ke daerah timur, ke daerah Jawa Timur, lari ke Gunung Lawu, lari ke Gunung Kawi ya. Di situ ke Alas Purwo Mas. Alas Purwo yang terkenal angker gitu Mas. Ya Alas Purwo, Alas Roban gitu. Alas Roban ya, Alas Roban itu di Yogyakarta Mas. Iya, tahu. Nah, setelah itu di Jawa Timur itu ajaran itu dibenarkan oleh Sunan Bonang Mas. Sunan Bonang itu putra dari Raden Rahmat, dan Raden Rahmat itu putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi, dan Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi itu putranya Syekh Jamaluddin Al-Kabir sendiri Mas. Gitu Mas. Turunannya berarti dari Syekh itu. Iya Mas. Siapa tadi? Putranya itu? Syekh siapa Mas? yang barusan. Mas, ya intinya yang itu Mas. Ya. Kurang tahu kalau gitu Mas, enggak pernah baca. Terus ritual-ritual yang pancamakara itu Mas, kan itu ada kelilingnya tetap sama Sunan Bonang dikasih baju biar biar nutupi aurat gitu. Minumannya diganti, yang tadinya darah, tadinya arak itu diganti sama vodka. Teh. Enggak, vodka. Itu ganti sama teh dan ganti sama kopi gitu Mas. Biar terus pada mau itu Mas. Ya itu ya Kanjeng Sunan, saya tobat ke jalan Allah gitu, pada gitu Mas. Mereka sudah kalah Mas kalau sama wali sama Sunan gitu. Angkat tangan Mas, yang tetap menang yang jalan Allah Mas. Benar. Kalau makan tuh gimana itu Mas? Nah, makanya yang makan daging manusia itu Mas, itu diganti tumpeng. Yang ingkung manusia itu diganti sama ingkung ayam. Oke. Sama daging sapi gitulah Mas. Enggak daging babi Mas, haram Mas itu Mas, haram. Itu Mas. Iya, oke. Jalan itu seperti itu Mas. Terus yang yang di Gunung Tidar ini ya, itu Syekh melawan siapa itu Mas? Syekh Subakir itu melawan siapa saudaranya? Itu kalau cerita-cerita itu gimana ya? Saya kalau itu kurang agak tahu Mas. Tapi itu kayaknya melawan pimpinan jin yang sangat kuat, namanya Sabdo Palon Mas. Sabdo Palon kalau orang-orang itu malah menyebutnya Semar gitu Mas. Padahal bukan Semar. Ya nggak tahu Mas. Lah, kan saya nggak hidup di zaman itu Mas. Oh iya, kan tahu, ceritanya masih mondok. Iya Mas. Oh berarti perang melawan jin yang terkuat tuh ya? Iya Mas. Selama 40 hari 40 malam kali. Iya Mas, kayaknya itu Mas. Coba Mas bayangin Mas, 40 hari lu nih perang 40 hari. Iya Mas. Gimana rasanya tuh Mas? Merokol tuh awak Mas. Itu kan bukan manusia biasa Mas, itu kan Iya. sudah wali Mas. Kalau saya itu apa wali, Mas? Lawannya jin pula kan? Iya Mas. Jin mesti kan kuat juga kan? Iya. Jadi orang-orang itu kalau ke dukun bahaya sekali Mas. Dukun itu minta bantuan setan Mas. Mas tahu kalau doa-doa seperti mantra-mantra gitu Mas. Nah, itu sesat sekali Mas. Iya benar. Emang tuh entah kenapa gitu loh Mas. Padahal di jalan Allah kan udah paling nikmat kan. Oh, iya, tapi Mas. kenapa lu masih cari ke dukun-dukun gitu Iya kan? Mas. Padahal ke kiai aja bisa, lewat jalan Allah yang bener aja Jalur bisa lain. kita Mas. Minta yalil bisa gak Mas? Aduh itu ya Rohmanu ya Rohim gitu Mas. Oh, Kalau cara nanti saya Mas. amalin dah Mas kalau bisa Mas. Mas, ngomong-ngomong ini acara ini berapa menit toh Mas? Saya kurang tahu Mas. Itu ada per segmen atau gimana toh Mas?
Biasanya sih per segmen. Kalau tapi saya lihat-lihat talkshow-nya siapa itu katanya kayaknya per segmen berapa menit gitu iya mas. ini nggak tahu produsernya nih. Emang kurang disiplin mas orangnya, ngantuk mungkin mas. Oh. Nggak tahu nih udah berapa menit belum dibilangin mas. Ya, Oh, ya, kita Mas. ngobrol-ngobrol santai aja lah ya mas. Ini Ya. produsernya nggak mau ngomongin ini udah berapa menit mas pas. Oke berarti ini apa namanya kejadian mistis yang dialami mas ini cuman itu yang Iya temen mas. itu? Kan Kalau- ajaran seperti itu ya yang membuat ya kalau sekarang itu dukun mas. Lah yang sisa-sisanya menjadi para dukun ajaran dari itu kayak gitu Nah mas. masnya ini udah pernah belum ngalamin apa namanya kejadian horor gitu? Kalau saya belum mas. Ya Enggak, Mas. denger suara apa gitu? Pernah mas. Apa itu? Suara adzan mas. Lempar bantal ya mas. Kamu nih nyelelek mulu mas. Tapi gak apa-apa mas, asik. Ini daripada diem mulu. Iya mas. Bener. Oh berarti iya. Tapi kan denger adzan kan iman udah kewajibannya kan Iya, sebagai Mas. umat muslim. Masa denger adzan kejadian horor, aku lempar mic kau lama-lama. Kan horor mas. Kok Adzan itu ya semua aktivitas kita apa ya kalau denger adzan itu berhenti dulu lah. Dengerin adzan. Adzan inilah pemanggilan sholat mas. Itu horor sekali mas. Horor Seperti bagi itu. masnya nih yang males sholat mungkin. Ya kayak gitulah mas. Mungkin masnya lagi mabar Mobile Legend atau apa gitu Enggak, tiba-tiba Mas. adzan. Kenapa sih harus adzan dulu? Wah gak boleh kayak gitu itu gak Makanya boleh masnya bilang mas. horor. Ya mungkin Enggak, gara-gara Mas. itu. Kan? Bener kan? Iya mas. Horor itu nggak harus bunuh-bunuhan. Dulu itu Kok mas. bunuh-bunuhan? Dulu itu ada cucu nabi yang terbunuh mas. Itu karena perebutan kekuasaan mas. Oh. Jadi perebutan kekuasaan itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib kayaknya mas. Siapa ya mas? Saya lupa mas. Ya kayak gitulah mas. Ya itu cucu Nabi terbunuh namanya Sayyidina Husain. Itu terbunuh dalam peperangan. Itu tepat pada tanggal berapa ya mas? Tanggal 10 bulan Muharram. Asyura. Oh Asyura. Ya Muharram. Ya betul mas. Bener gak? Asyura itu Muharram Oh mas. saya ngawur padahal mas. Ya mas. Itu mas. Makanya para santri para warga itu menyebutnya dengan bulan Syuro. Ada yang apa ya? Yang membuat tipu-tipuan lah. Masa bulan Asyura wayahe Roro Kidul mantu gitu mas. Wah itu bulan duka kok malah ada Roro Kidul mantu. Apa itu? Setan lagi party. Iya itu. Para setan lagi kumpul itu kan. Iya, Itu bener Mas. gak, mas? Berarti bukan itu mas. Bukan mas. Ngawur. Cuman itu ya energi mas. Energi mereka meyakini kayak itu. Ya energi negatifnya itu besar mas. Jadi kayak gitu mas. Oke. Jadi bisa setan itu bisa gimana ya? Bisa kayak seorang manusia itu imannya lemah terus dimasuki sama setan. Nah, kayak gitu loh mas. Digoda gitu. Gitu mas, sama jin sama setan kayak gitu mas. Kalau imannya itu kuatin. Jadi bulan Asyura itu bulan duka mas. Bulan duka. Iya, emang bulan duka itu namanya. Sekarang namanya juga manusia mas. Manusia ya ada perjalanan hidupnya juga mas. Iya. Manusia itu perjalanan hidupnya dibuatin tembang mas. Oh iya. Namanya tembang mocopat. Yang ada 11 atau 12 tuh lupa saya. 11 mas. Nah 11 Ya mas. Ada Manusia urutannya, kan? ya mas. Manusia diturunkan ke bumi itu kalau menurut orang Jawa itu dulur papat limo pancer gitu mas. Iya Gitu, berarti mas. Itu ada artinya itu kan. pancer itu satu kita, yang dua di kanan kita, yang dua di kiri kita gitu mas. Nah urutannya itu yang pertama tembang Mas Kumambang. Nah Mas Kumambang itu artinya kemambang mas. Jadi manusia diturunkan ke bumi itu kemambang di dalam rahim ibu mas. Makanya
manusia itu harus tetap dekat sama Tuhan, Mas. Apa, Mas? Kok udah itu gimana, Mas? Baru sebentar, Mas. Ini udah lama ini, Mas. Enggak, Mas. Aduh, apa ya namanya? Kalau ngobrol lama-lama nih ya bisa, tapi habis itu saya lagi ada meeting lagi, Mas. Gitu loh, Mas. Habis ini saya tuh ada meeting ke ini luar kota, Mas. Oh, Mas. Ya, Saya makanya sudah bilangin ke ketua meetingnya diundur lagi, Mas. Enggak bisa, Nah, Mas. Ini udah janji saya, oh, Mas. enggak, Mas. Itu lanjutin tadi ya, Mas. Ya, dikit aja, Iya, Mas. Mas. Apa-apa, Ya. dikit aja. Yang Daripada pertama, frontal nggak, Mas? Ya. Ya, Tem- ya, ya. ya itu. Pertama tuh tembang Mas Kumambang itu, Mas. Biar tetap dekat di dalam rahim ibu itu, Mas. Manusia dibacain ayat Al-Qur'an, ayat-ayat yang ayat-ayat suci gitulah, Mas, biar tetap dekat sama Allah gitu, Mas. Nah, lanjut terus ke tembang Sinom, Mas. Sinom itu namanya isih nom, Mas. Isih nom itu harus dididik dengan baik biar gimana ya, dekat dengan Tuhan yang Maha Esa itu biar bagus, Mas. Terus lanjut ke tembang Kinanti. Kinanti itu harus dididik kanti agomo, kanti akhlak gitu, Mas, biar tetap dekat sama Tuhan juga, Mas. Nah, terus biar sebelum ke susul tembang Asmorodono, Mas. Tahu, Mas, tembang Asmorodono? Yang ini kepincut cinta kan. Iya, Mas, cinta, Mas. Mana itu, Mas, saat masa-masa tembang Asmorodono kayak kita itu, Mas, itu dipondokin, Mas. Dipondokin biar ngerti agama, ngerti ilmu, ngerti akhlak, dan yang tetap itu biar tetap dekat sama Tuhan, Mas. Terus itu lanjut ke tembang Gambuh, Mas. Ke tembang Gambuh, manusia itu jumbuh, Mas, membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga itu yang pernikahan kayak gitu, Mas. Nah, itu harus tetap dekat sama Allah, Mas. Itu ya. Semua itu harus ke Allah. Ya, Mas, harus ke Allah, kan. itu kayak ikut pengajian gitu apalah. Nah, terus lanjut ke tembang Dandang Gula, Mas. Dandang Gula, dandang itu pahit. Dandang itu kan rasanya pahit, Mas. Gula itu manis. Manis, legi gitu, Mas. Berarti awal pahit terus manis gitu kan. Ya, Mas. Filosofinya itu manusia pada masa itu lagi mengalami manis pahitnya kehidupan. Nah, kayak gitu, Mas. Nah, setelah itu Itu mau copat. bukan mencopat, itu keseluruhannya, Mas. Oh. Iya, iya. Oh, habis itu Lupa, Mas. gimana, Mas? Iya, iya, apa. Habis itu lanjut ke tembang Durmo. Itu kan sudah tua toh, Mas. Iya, udah Kayak dekat-dekat sudah. ajal berarti. Ya, itu wayahnya tobat. manusia mendarmakan Durmo, dharma, mendarmakan iya, harta iya, bendanya iya. khairun min anfa'ihum linnas gitu, Mas. Nah, terus lanjut ke tembang Pangkur. Manusia itu wis wayahe mungkur dari donya, Mas. Terus itu ke masjid baca Quran gitu, Mas. Mbah-mbah itu kan biasanya kalau ke masjid itu kan sregep banget itu, Mas. Iya, timbang meninggal dunia kan berarti. ya kan, timbang kita itu, mereka itu lebih sregep gitu, Mas. Nah, terus sebelum ke susul tembang Megat Roh itu Megat itu mengetok pisah dari roh pisah kan, pisah. ruh Iya, dari iya, ruh iya. itu nyawa gitu, Mas. Ruh raga dan sukmanya itu pisah itu, Mas. Terus terakhir tembang Pocong Sluku-sluku batok, Mas. Iya, Ya, Mas. yang dipocong berarti ya. Iya, Mas, dipocong itu, Mas. Makanya kalau pada tembang Pocong itu harus tetap dekat sama Gusti Allah, Mas. Itu, Mas. Ya kayak ada diadain khol, adain iya. mitoni, gitu, Mas. Kok mitoni apa itu? Nggak Tahlilan tahu gitu, juga. Mas. Tahlilan, ya, ya, tahlilan bener. gitu, yang Mas. apa namanya 3 hari 7 hari 100. Ya, iya itu, Mas. Mas, Iya. yang ini gimana nih? Sama 40. Oh iya, 40, 40 100.000 gitu, Mas. Nah, tembang-tembang itu, Mas, biar gak garing, Mas. Dikasih musik, Mas. Nang neng nang neng nang nong nang neng nang nong. Apa itu, Mas? Gak mutu, Mas. Itu waroan, Mas. Gak mutu, Mas. Nah, itu nang neng nang neng nang neng nang nong nang neng nang nong. Itu ada filosofinya, Mas. Iya. Nang neng nang nong nang neng nang nong. Nang kene nang kono, nang kene nang kono, nang kene nang kono, nang kene. Iya, Mas. Nang kene ngaji, nang kono main Mobile Legends, nang kene ikut pengajian, nang kono minum arak. Nah, itu, Mas, kayak gitu. Itu manusia. Kehidupan berarti ya. Ya, itu, Mas, manusia kayak Bagus gitu, tuh, Mas. Ya enggak bagus lah, Mas. Iya, ya dikit. Ya itu biar bagus. Biar bagus, oh, Mas. Itu mau akhiran yang
baik itu nang neng nang nong dang dang kung dang balik tang sang yang agung gitu mas. Enggak malah joget-jogetan itu malah musyrik mas, itu enggak boleh mas. Bukan gitu kan, kalau jaranan kan biasanya lagunya juga gitu kan mas. Iya mas, jaranan terus gundul pacul. Tahu lagu gundul pacul mas? Iya tahu saya. Itu ada filosofinya mas. Udah cukup mas. Sebentar mas, saya udah baca itu tentang gundul pacul, itu intinya gundul pacul cul. Nah itu intinya kayak anak gundul. Enggak mas, untuk main gundul. Iya. Gundul itu ada 4 bagian. Gundul itu ada meripat, irung, lambe, kuping. Meripat itu aslinya untuk para raja-raja itu mas. Meripat itu untuk melihat rakyatnya gitu mas. Itu aslinya pesan untuk sebuah para raja itu mas. Terus hidung itu untuk ngambur rakyat gitu mas. Saya udah baca di internet, udah lama saya baca itu mas. Enggak mas nggak tahu mas. Baca mas. Nggak tahu mas. Kata siapa? Waktu itu saya tuh baca intinya mata buat ngelihat, hidung buat hirup, kalau mulut buat. Enggak mas. Wah gitu. Enggak mas. Masnya ini salah filosofi mas. Enggak mas. Ini sok tahu kan. Enggak mas. Saya lebih tahu mas. Gini mas, sebentar. Ini udah cukup mas, saya tuh udah baca. 2 menit mas. Bantal kawan. 2 menit mas. Cukup. Sebelum kita ya itu. Ya, mulut itu untuk meluturi rakyatnya biar rakyat itu berkata dengan baik. Terus telinga itu mendengarkan ya rakyat mas. Jadi itu mendengarkan pendengaran ya rakyat apa gitu lah. Nah itu gundul pacul gembelengan. Nah, terus kalau wakul glimpang. Wakul kalau glimpang itu semuanya bro mas, kekuasaannya runtuh gitu mas. Filosofinya gitu. Sekone dadi sak latar. Iya mas, jadi iya mas. Saya juga tahu mas, kalau cuma lagu-lagu gitu tuh banyak lagu-lagu Jawa yang saya tahu tuh mas. Iya mas, itu Jawa. Apa itu mas? Ini lagunya Perwira Rimba mas. Dang dang. Kamu tuh mas. Iya emang kamu tuh ya orangnya mas. Tahu aja lu. Udah mas. Cukup mas. Pertemuan. Tahu itu toh sebelum mas itu tahu agama Majusi mas. Iya. Agama Majusi itu menyembah api mas. Itu ada raja yang namanya Rustum. Kalau orang Jawa itu menyebutnya dengan Rustam. Itu raja Rustam itu diambil nanti oleh Sayyidina siapa ya? Ali gitu. Biar jadi Islam. Terus Raja Rustum memeluk Islam. Terus akhirnya itu mas kan di daerah Persia di sana itu kan, kalau di dalam Majusi itu kan ada peribadatan yang namanya menyembah api yang namanya Manaro mas. Itu api diletakkan di tempat yang paling tinggi gitu mas. Oke. Manaro dalam Magelang. Saya udah capek sih ngasih nih mas. Iya mas. Mau sandalan nih, aduh gak enak nih buat saya mas. Gini mas. Udah mas, coba lanjutin lagi. Itu ke dalam apa itu agama Majusi gitu. Agama yang tadi itu kan. Itu kan disebutnya Manaro. Kalau dalam sini dalam Magelang gitu mas, itu menyebutnya dengan menara mas. Jadi di masjid di Persia itu pasti ada Manaronya mas. Oke. Tapi itu Islam mas, anda kan? Iya. Itu Islam mas. Udah cukup kan mas, nih pengajian udah lama kita nih mas. Ini udah pengajian lama banget ini mas. Saya bisa selapan. Udah apa mana. Kalau orang mau makan itu kayaknya doanya langsung terkabulkan. Ya iyalah, orang doa kita minta makan ya langsung makan lah mas. Kalau kita minta mobil kok enggak. Lu itu mas. Lempar bantal juga kau lama-lama. Kalau saya doa minta sendok itu kabulkan enggak mas? Ya dikabulkan kalau masnya usaha. Kuncinya dari doa adalah usaha mas. Usahanya gimana mas? Ya lu ini mas, berdiri terus habis berdiri ambil sendok, udah kan sambil doa, ya Allah saya minta sendok. Nah habis itu lu jalan ke dapur ambil sendok,
Habis itu doa lagi, ya Allah minta sendok. Udah ada. Gitu loh, Mas. Kalau nggak usah ke dapur bisa nggak, Mas? Ya nggak bisa, masa sendok mau terbang? Bisa, Mas. Alah. Mas, mending kita foto-foto Ini, aja, Mas. Sendok, Mas. Keluar dari tangan saya, Mas. Ini Mas sendok keluar dari tangan saya, Mas. Sendok, Mas. Kalau saya minta uang. Makanya doa, Mas. Iya. Cukup, Mas. Saya tahu Masnya ini. Saya mengadakan ini juga, Mas. Gimana lagi, Mas? Itu caranya gampang, Mas. Tarik aja, Mas. Set. Jadi dua. Ini jadi dua, Mas. 1, 2, Mas. 3, Mas. Masnya ini merem. Berdoanya, ya Allah berikanlah mic 2. Buat Yang apa satu, mic 2? Ya enggak apa-apa lah, Mas. Boleh enggak, Mas? Yang satu ini bawa pulang, Mas. Boleh enggak? Ya. Nanti dijual kalau laku ya bagi untung. Mas, ini mic. Remeh kau ini. Saya beli waktu itu ada kalau 2 juta, Mas. Enggak, Mas. Eh, Saya lihat remeh di shop kau. itu, Mas, 10.000, Mas. Alah, Mas, mending kita foto bareng ya, Mas. Foto bareng. Mau nggak, Mas? Mana kameranya mana, Mas? Umpetan, Mas, sulap. Saya mau minta doa, ya Allah. Ini semoga bisa jadi foto terindah buat kenangan kehidupan saya. Enggak, ini. Mas. Ya orangnya soalnya nyelelek nih. Siapa, Mas? Iya, sampean nih, Mas. Ayo foto, Mas, itu di sana. Mas, foto, Mas. Serius nih, Mas. Ayo. Gini aja, Mas, biar lebih kece, Mas. Kok saya lihat dari tadi tuh, Mas. Kok gambarnya itu aja tuh, Mas? Produsernya itu emang error orangnya, Mas. Iya, Mas. Makanya nyetel ini mulu, Mas. Ini mulu, Mas. Iya, gak nyetel film atau gimana gak tahu, Mas. Biasanya disetelin film apa, Mas? Ya, film-film romantis, film horor. Horor. Banyak, Mas. Horor. Ya nanti kalau mau filman nanti setelah ya, ini. Mas. Makanya ini selesain, Mas. Saya mau meeting ini, Mas, habis ini, Mas. Udah jam 11 nih, Mas. Dan saya bilangin. Belum. Sendok aja Ini bisa saya ditelepon, kabulkan, Mas. Saya ditelepon. Saya udah di Arjen ini ya. saya, Mas. Yo, foto itu foto. Tuh foto. Ayo, Mas. Ayo foto. Ayo, Pipreng, Mas. Apa itu? Pipreng. Apa itu? Ya elah, Mas. Kalau foto saya yang situ aja, Mas. Gak mau, saya udah Iya, PW, saya Mas. gak mau. Ya udah pindah. Masnya ini. Ayo pipreng, Mas. Pipreng itu apa, Mas? Yang gini loh, Mas. Ais. Apa itu, Mas? Ya ini loh, Mas, yang balapan ini loh, Mas. Oh, enggak tahu, Mas. Foto kok jempolmu. Kan Dikit ya jempol. laki-laki, Mas. Udah, Mas. Mas. Saya itu bisa sulap, Mas. Dari mulut saya bisa keluarin tali, Mas. Nah, gimana, Mas? Gini, Mas. Gini, Mas, keluar dah, Mas. Masnya dapat tali dari mana, Mas? Kamu nyuri di Kan mana? saya berdoa, Mas. Saya Ini bukan masnya nyuri di dukun, mana Mas. Ini, Mas, ya? Saya Nyuri di bukan mana? dukun. Aku laporin polisi, Masnya. Gini, Mas. Tahu manusia itu dulur papat 5 pancer. Kalau mau dua kanan 2 kiri, Mas. Kalau mau yang baik itu kanan bisa, kiri bisa. Manusia mencari ayam hilang, ke kanan bisa minta ke kiai. Kalau ke kiri minta ke dukun bisa. Saya ya bukan dukun, Mas. Saya bisa. Salah, Masnya dukun pasti kan. Enggak, Mas. Saya cuma keluarin sendok, keluarin tali gitu, Mas. Nah, itu aslinya cuman bohongan, Mas. Ya udah, Mas. Itu Makasih banyak nih, Mas, sudah cuman hadir pindah ke tempat bendanya. Tekso Maria. Enggak, Mas. Saya udah hadir. Udah cukup, Mas. Mau ngopi gak? Mana? Ya habis ini. Ya, makanya sekarang selesai nggak habis dulu. ini, yuk. Kita selesai. Nggak mau Kalau udah selesai. Nggak kita mau. kasih gorengan. Nggak mau. Sama kopi. Bohong. Enggak, Mas. Bohong. Daripada sampean pengajian, ya bagus, emang bagus. Siapa yang pengajian, Mas? Lah apa tadi? Ceramah. Apa? Dakwah. Enggak, Mas, katanya suruh cerita. Oh ya udah. Kan ya, Mas ya, nggak tahu apa yang mau tanyain, Jan, kan? Nggak tahu kan yang mau ditanyain itu apa, Mas? Ya udah cukup. Saya udah frustasi, Mas. Sumpah, Mas. Saya bisa sulap lagi, Mas. Udah, bohong kamu itu, Mas. Kamu Iya. itu tadi nyuri di depan sini, Mas. Terus saya letakin mana, saya makan, Mas. Terus saya keluarin gitu, Mas. Udah, Mas, cukup. Terima Sebentar, Mas. kasih untuk Oleh-oleh. Biasanya itu ada oleh-olehnya, Mas. Ini makan nih kalau mau nih.
Tuh bawa pulang tuh buat tidur Mas. Ini bisa buat sarapan lagi Mas. Ya Mas kayaknya, Dur, Mas. udah cukup Mas Dur. Saya sudah frustasi di sini Mas Dur. Boleh foto lagi ya Mas? Udah cukup. Foto. Ya, Nanti aja kalau Masnya ini Mas produser tuh. Produser aja. Ada produsernya Mas? Ada itu, makanya ini enggak kesetel Mas. Itu bisa saya ganti nggak Mas? Enggak. Udah cukup nih. Ya, udah. Terima kasih untuk Mas Dur ya. Udah mau hadir ke acara Tech Show Maria. Sekian dari Tech Show kali ini. Ikuti terus. Emang Mas Dur ini orangnya agak gini. Enggak Mas. Yang gini kita siapa Mas? Udah cukup. Ini udah selesai kita Mas. Mau adu mekanik nggak Mas? Ini emang apa namanya? Astagfirullahaladzim. Mas Dur ini emang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya Askafaka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan arahmu bersama